Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiani dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam semester 4. Pada kali ini saya akan memaparkan video mengenai motivasi belajar untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Yang pertama, pengertian. Jadi motivasi adalah proses yang mendorong, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku belajar siswa. Artinya, motivasi itu tidak hanya membuat siswa mau mulai belajar, tetapi juga menentukan tujuan belajar, serta membuat mereka tetap berusaha meskipun menghadapi kesulitan. Dengan adanya motivasi, siswa menjadi lebih fokus, tekun, dan serius dalam mencapai tujuan belajarnya. Jadi motivasi belajar ini berfungsi sebagai kekuatan utama yang menggerakkan siswa untuk melakukan aktivitas belajar secara konsisten. Jadi ketika siswa memiliki motivasi, mereka tidak hanya sekedar memulai belajar, tetapi juga memiliki arah yang jelas mengenai apa yang ingin dicapai, seperti memahami materi atau mendapatkan hasil yang baik. Selain itu, motivasi juga membuat siswa mampu mempertahankan saat menghadapi kesulitan, jadi sehingga tidak mudah menyerah. Hal ini berdampak pada meningkatnya fokus, ketekunan, dan keseriusan dalam belajar, yang pada akhirnya membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara lebih optimal. Selanjutnya, teori-teori motivasi. Yang pertama ada behavior theory, yang dimana teori ini menjelaskan bahwa motivasi belajar itu dipengaruhi oleh reward dan punishment. Jadi siswa akan lebih termotivasi jika mendapatkan hadiah atau konsekuensi positif, dan sebaliknya akan menghindari perilaku yang menimbulkan hukuman. Dalam pembelajaran, guru bisa menggunakan nilai, pujian, dan hadiah untuk memperkuat perilaku belajar siswa. Yang kedua ada human needs, yang dimana motivasi itu muncul karena adanya kebutuhan dalam diri manusia, mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Jadi siswa itu akan sulit belajar jika kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi, seperti rasa aman atau diterima. Sebaliknya, jika kebutuhannya sudah terpenuhi, siswa itu akan lebih termotivasi untuk berkembang dan mencapai potensi terbaiknya. Yang ketiga ada attribution theory, yang dimana teori ini menjelaskan bahwa motivasi itu dipengaruhi oleh cara siswa menjelaskan keberhasilan atau kegagalannya. Jadi jika siswa ini menganggap keberhasilannya karena usaha, mereka tuh akan lebih termotivasi. Tapi jika menganggap kegagalan karena ketidakmampuan tetap, motivasi itu bisa menurun. Jadi cara berpikir ini sangat mempengaruhi semangat belajar siswa. Yang selanjutnya ada mindset, yang dimana mindset ini berkaitan dengan keyakinan siswa tentang kemampuan dirinya. Jadi growth mindset itu membuat siswa percaya bahwa kemampuannya ini bisa berkembang melalui usaha sehingga lebih termotivasi. Sedangkan fixed mindset ini bisa membuat siswa merasa kemampuannya itu nggak bisa berubah sehingga mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Selanjutnya ada self-regulation learning, yang dimana teori ini menekankan bahwa siswa itu dapat mengatur sendiri proses belajarnya, seperti menetapkan tujuan, mengatur waktu, dan memiliki strategi belajar. Sehingga yang memiliki kemampuan ini biasanya lebih mandiri dan memiliki motivasi yang lebih kuat karena mereka tuh merasa bertanggung jawab atas keberhasilan belajarnya. Yang terakhir ada ekspansi teori, yang dimana motivasi itu muncul jika siswa itu merasa yakin bisa berhasil dan menganggap hasil belajar itu penting. Jadi jika siswa merasa tugas itu terlalu sulit atau tidak bermanfaat, maka motivasinya itu akan menurun. Oleh karena itu, penting bagi seorang guru untuk membuat pembelajaran itu terasa mungkin dicapai atau bermakna bagi siswa. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama ada goal orientation, yang dimana
Goal ini berkaitan dengan tujuan yang dimiliki siswa dalam belajar, yaitu mastery goal dan performance goal. Jadi siswa itu dengan master goal-nya ini fokus pada pemahaman materi dan peningkatan kemampuannya. Sedangkan performance goal ini lebih fokus pada nilai atau penilaian orang lain terhadap dirinya. Jadi siswa yang berorientasi mastery itu cenderung memiliki motivasi belajar yang lebih kuat dan lebih bertahan lama. Selanjutnya ada learning helplessness, yang dimana learning helplessness ini adalah kondisi ketika siswa itu merasa tidak mampu untuk berhasil karena sering mengalami kegagalan. Akibatnya mereka tuh menjadi pasif, mudah menyerah, dan kehilangan motivasi untuk mencoba lagi. Di kondisi ini membuat siswa itu tidak berusaha maksimal karena sudah merasa usahanya itu tidak akan berhasil. Selanjutnya ada teacher expectationist, yang dimana harapan guru terhadap siswa dapat mempengaruhi motivasi dan prestasi mereka. Jadi jika guru memiliki ekspektasi tinggi dan positif, si siswa ini cenderung terdorong untuk berusaha lebih baik. Sebaliknya, jika harapan yang diberikan itu rendah, dapat membuat siswa ini kurang percaya diri dan menurunkan semangat belajarnya. Terus yang terakhir ada anxiety, yang dimana kecemasan dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa, terutama dalam situasi seperti ujian. Jadi tingkat kecemasan yang terlalu tinggi itu dapat mengganggu konsentrasi dan menurunkan performa. Sedangkan kecemasan yang rendah hingga sedang itu justru bisa membantu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan untuk belajar. Selanjutnya, cara meningkatkan motivasi belajar. Jadi ada beberapa cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama ada intrinsic vs extrinsic motivation. Jadi motivasi belajar itu terbagi menjadi dua, yang ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri siswa, seperti rasa ingin tahu atau minat terhadap pelajaran. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar, seperti nilai, hadiah, atau pujian. Dan keduanya ini penting, tetapi motivasi intrinsik ini cenderung lebih bertahan lama dalam proses belajar. Selanjutnya ada meningkatkan motivasi intrinsik. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, motivasi intrinsik ini dapat ditingkatkan dengan membuat pembelajaran menjadi menarik, bermakna, dan relevan dengan kehidupan siswa. Jadi guru tuh juga perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif memilih dan merasa memiliki kontrol dalam proses belajar agar mereka lebih terdorong dari dalam dirinya. Yang memberikan insentif intrinsik ini atau reward dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi, tetapi harus dilakukan dengan tepat. Jadi reward sebaiknya itu tidak berlebihan dan digunakan untuk mendukung proses belajarnya, bukan seperti satu-satunya tujuan agar si siswa ini tetap memiliki motivasi dari dalam diri. Terus ada pujian yang efektif. Nah, pujian yang efektif ini adalah pujian yang spesifik, tulus, dan fokus usaha siswa, bukan yang hasilnya. Dengan pujian yang tepat, siswa ini akan merasa dirinya dihargai dan termotivasi untuk terus berusaha serta meningkatkan kemampuannya. Dan yang terakhir ada self praise, yang dimana self praise ini adalah kemampuan siswa untuk menghargai dan memberikan penguatan positif kepada diri sendiri. Dengan membiasakan hal ini, siswa dapat membangun rasa percaya diri dan motivasi internal tanpa selalu bergantungan pada pengakuan dari orang lain. Selanjutnya adalah strategi praktis dalam meningkatkan motivasi belajar. Jadi ada beberapa strategi praktis dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama ada memberikan feedback yang memotivasi. Jadi feedback yang memotivasi ini adalah umpan balik yang membantu siswa untuk memahami kemajuan belajarnya
sekaligus mendorong mereka untuk terus berkembang. Jadi feedback yang baik itu bukan hanya menilai benar atau salah, tetapi juga memberikan arahan yang jelas, bersifat membangun dan fokus pada usaha siswa sehingga mereka itu dapat meningkatkan semangat belajarnya. Terus yang kedua ada membantu mengatasi learning helpness. Jadi untuk mengatasi learning helpness ini, guru itu perlu membantu siswa mengubah cara berpikir mereka terhadap kegagalan. Jadi siswa itu diarahkan untuk melihat bahwa sebenarnya keberhasilan itu dapat dia capai melalui usaha, strategi yang tepat dengan dukungan, bimbingan, dan pengalaman sukses secara bertahap. Siswa ini dapat kembali percaya diri dan termotivasi untuk terus belajar. Kesimpulannya bahwa motivasi belajar itu tidak hanya ditentukan oleh faktor dalam diri siswa seperti minat dan keinginan untuk berhasil, tapi juga dipengaruhi oleh luar faktor seperti lingkungan, belajar, dan peran guru. Jadi ketika siswa memiliki keyakinan diri yang baik dan tujuan belajar yang jelas, mereka itu akan cenderung lebih semangat dalam belajar. Namun tanpa dukungan lingkungan yang positif, motivasi tersebut itu bisa menurun. Oleh karena itu, guru memiliki peran penting dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman, menarik, dan mendukung, sehingga siswa merasa dihargai, percaya diri, dan terdorong untuk aktif serta berusaha lebih dalam mencapai tujuan belajarnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.